Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan belajar bahasa Arab bab pertama bagian kedua, melanjutkan bagian pertama pertemuan pertama yang kemarin. Untuk pada kesempatan pada hari ini kita akan mengartikan beberapa percakapan antara Hamid dengan Hamdan. Namun sebelumnya dipersiapkan dulu buku cetaknya, buku tulisnya, serta alat tulisnya. Ingat, dilarang mempercepat video ini. Kalau sudah dipersiapkan buku cetaknya, harap dibuka di halaman 5. Di situ ada ada percakapan antara dua orang, yaitu Hamid dengan Hamdan. Yang pertama Hamid. Nah, ini nanti kita artikan bersama-sama. Kita coba artikan, nanti artinya boleh ditulis di bawah huruf Arabnya. Hamid berkata, "Ghurfatul julusi fi baitika jamilatun ya Hamdan." Ghurfatul julusi, ruang duduk atau ruang tamu, fi baitika, di rumahmu, jamilatun, bagus, ya Hamdan, wahai Hamdan. Jadi artinya adalah ruang duduk di rumahmu bagus, wahai Hamdan. Kemudian Hamdan berkata, "Syukran. Hadhihi suratu usrati, ini foto keluargaku. Hadza abi, ini ayahku. Wa hadhihi ummi, dan ini ibuku. Wa dzalika ana, dan itu saya. Wa tilka ukhti, dan itu saudara perempuanku." Jadi artinya adalah, terima kasih, ini fotoku, ini ayahku, ini ibuku, itu aku, dan itu saudara perempuanku. Kemudian Hamid berkata, "As-suratu jamilatun wa usratuka sa'idatun ya Hamdan." As-suratu jamilatun, fotonya bagus, wa usratuka, dan keluargamu, sa'idatun, bahagia, ya Hamdan, wahai Hamdan. Jadi artinya adalah fotonya bagus dan keluargamu bahagia, wahai Hamdan. Kemudian Hamdan berkata, "Alhamdulillah." Cukup kita tulis dengan alhamdulillah. Hamid berkata, "Wa hadhihi al-mazhariyatu jamilatun aidan." Wa hadhihi al-mazhariyatu, dan bunga ini, jadi tidak perlu dan ini bunga, tapi dan bunga ini, jamilatun, bagus, aidan, juga. Jadi artinya adalah dan vas bunga ini juga bagus. Boleh juga dan vas bunga ini bagus juga, boleh. Yang penting dicari bagaimana merangkaikan terjemahannya. Paling bawah Hamdan berkata, "Syukran, terima kasih. Ishtarat ummi hadhil mazhariyah." Ibuku yang membeli vas bunga ini. Hiya tuhibbuha, dia menyukainya. Jadi arti dari syukran, ishtarat ummi hadhil mazhariyata hiya tuhibbuha, adalah terima kasih ibuku yang membeli vas bunga ini, dia menyukainya. Lanjut di halaman 6, masih antara Hamdan dan Hamid. Hamdan berkata, "Hayya bina nadhhabu ila ghurfatil mudzakarah." Hayya bina, mari kita, nadhhabu, pergi, ila ghurfatil mudzakarah, ke ruang belajar. Jadi artinya adalah mari kita pergi ke ruang belajar. Hamid berkata, "Syukran, terima kasih." Hamdan berkata, "Ana udzakirud durus." Saya mempelajari pelajaran, atau saya belajar, kulla yaumin, setiap hari, fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Jadi arti dari ana udzakirud durus kulla yaumin fi ghurfatil mudzakarah adalah
Saya mempelajari pelajaran atau saya belajar setiap hari di ruang belajar. Hamid pun berkata, ghurfatul mudzakaratika murattabatun wa jamilatun. Ghurfatu mudzakaratika. Ada ka di belakangnya. Ruang belajarmu. Untuk laki-laki kalau ka. Kalau perempuan, ghurfatu mudzakarotiki. Ruang belajarmu murattabatun rapi, wa jamilatun dan bagus. Jadi artinya adalah ruang belajarmu rapi dan bagus. Hamdan pun berkata, syukran, terima kasih. Ana uhibbul mudzakarah. Ana uhibbu, saya suka. Ana uhibbul mudzakarah, saya suka belajar. Fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Jadi artinya, terima kasih, saya suka belajar di ruang belajar. Di bawahnya Hamid berkata, ma hadza wa ma dzalika. Ma hadza, apa ini? Wa ma dzalika, dan apa itu? Hamdan berkata, hadza kitabun, ini buku cetak. Wa hadhihi kurrasatun, dan buku tulis. Wa dzalika qamusun, dan itu kamus. Wa tilka majallatun, dan itu majalah. Jadi artinya, ini buku cetak, ini buku tulis, itu kamus, dan itu majalah. Hamid berkata, syukran, terima kasih. Lanjut di halaman 8, al-qira'atu, bacaan. Bacalah teks di bawah ini dengan bacaan yang baik dan benar. Ini ada 2 paragraf yang akan kita artikan bersama-sama, namun jangan lupa ditulis artinya di bawah huruf Arabnya, atau bagi yang belum mempunyai buku cetak bisa ditulis di buku tulisnya masing-masing. Kalau ketinggalan boleh di-pause dulu kemudian dilanjutkan kembali. Judulnya adalah Ghurfatul Julusi wa Ghurfatul Mudzakarah. Ghurfatul Julusi, ruang duduk atau ruang tamu, wa ghurfatul mudzakarah, dan ruang belajar. Tulis dulu artinya. Kemudian paragraf pertama, hadza baiti, ini rumahku. Fi baiti ghurfatul julusi wa ghurfatul mudzakarati wa ghurfatun naumi wal matbakh wal hammam. Kita artikan kata per kata. Fi baiti, di dalam rumahku. Ghurfatul julusi, ada ruang duduk atau ruang tamu. Wa ghurfatul mudzakarati, dan ruang belajar. Wa ghurfatun naumi, dan ruang tidur. Wal matbakhu, dan dapur. Wal hammamu, dan kamar mandi. Hammam, kamar mandi. Kalau pakai a, amam di depan, tapi kalau hammam di kamar mandi, ya. Jadi artinya adalah di dalam rumahku ada ruang duduk atau ruang tamu boleh, ruang belajar, ruang tidur, dapur, dan kamar mandi. Kemudian kalimat ketiga, ad-duyufu, para tamu. Kalau tamunya satu, doif. Kalau para tamu, duyuf, ya. Ingat, doif, tamunya satu, lebih dari satu, duyuf. Ad-duyufu yadkhuluna ila ghurfatil julus. Para tamu duduk ila ghurfatil julus, ke ruang duduk atau ke ruang tamu, ya. Jadi artinya para tamu masuk ke ruang duduk, ya. Yadkhuluna, duduk. Fiha kursiyun wa mindadatun wa mafrashun wa mazhariyatun wa bisatun wa suratun. Tilka suratu usrati. Fiha, kita artikan kata per kata. Fiha, di dalamnya, di dalam rumah tadi. Kursiyun, kursi. Wa mindadatun, dan meja. Wa mafrashun, dan taplak meja. Wa mazhariyatun, dan vas bunga. Wa bisatun, dan karpet. Wa suratun, dan foto. Titik. Tilka suratu usrati, itu foto keluargaku. Jadi arti dari fiha kursiyun sampai tilka suratu usrati adalah
Di dalamnya ada kursi, meja, taplak meja, mafrosyun, vas bunga, mazhariyatun, karpet bisatun, wasuratun dan foto titik. Tilka suratu usrati, itu foto keluargaku. Lanjut kalimat terakhir di paragraf pertama, hadza abi wa hadhihi ummi wa dzalika ana wa tilka ukhti. Ini ayahku dan ini ibuku dan itu saya dan itu saya dan itu saudara keluargaku. Jadi arti dari hadza abi wa hadhihi ummi wa dzalika ana wa tilka ukhti adalah ini ayahku, ini ibuku, itu aku, dan itu saudara perempuanku. Lanjut ke paragraf kedua, paragraf terakhir. Bijani bi ghurfatin naumi wa ghurfatul mudzakarah. Bijani bi, di samping, janib samping. Ghurfatin naumi, ruang tidur. Ghurfatul mudzakarati, ruang belajar. Jadi artinya adalah di samping ruang tidur ada ruang belajar. Lanjut, udzakirud durus kulla yaumin fi ghurfatil mudzakarah. Udzakirud durus, saya mempelajari pelajaran atau saya belajar kulla yaumin setiap hari fi ghurfatil mudzakarah di ruang belajar. Jadi artinya adalah saya mempelajari pelajaran setiap hari di ruang belajar. Lanjut, fiha, di dalamnya kutubun buku cetak, wa kurrasatun dan buku tulis, wa majallatun dan majalah, wa qamusun dan kamus. Jadi artinya adalah di dalamnya ada buku cetak, kutubun, buku tulis, kurrasatun, majalah dan kamus. Uhibbul mudzakarah fi ghurfatil mudzakarah. Uhibbu, saya suka. Uhibbu boleh, saya suka. Ana uhibbu juga, saya suka. Uhibbu, saya suka. Al-mudzakarah, belajar. Fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Jadi artinya saya suka belajar di ruang belajar. Kalimat terakhir, abda'ul kutuba. Abda'u itu meletakkan. Al-kutuba, buku cetak. Wal kurrasati dan buku tulis. Wal majallati dan majalah. Wal qamusu dan kamus. Fi rafi. Rafun. Fi rafi, di rak. Jadi artinya adalah saya meletakkan buku cetak, kutuba, buku tulis, kurrasat, majalah, dan kamus di rak. Fi rafi, di rak. Oke, itulah tadi beberapa percakapan dan bacaan yang sudah kita artikan sama-sama. Abi ingin kalian menulis artinya di bawah huruf Arabnya. Bagi yang sudah punya buku cetak, bagi yang belum boleh ditulis artinya di buku tulisnya masing-masing. Kemudian dibaca kembali dari awal, dari Hamdan dan Hamid tadi sampai di Al-Qiraah ini agar teringat selalu. Berikut ini adalah link latihan soal nanti yang akan Abi tuliskan di deskripsi atau di komentar. Boleh nanti diklik ya. Dan dikerjakan di situ ada 10 soal yaitu menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Terima kasih anak-anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.